Selamat bertemu kembali dalam materi Saat Teduh. Jadi pada bagian ini kita akan masuk pada materi ketiga yang akan berbicara mengenai peran keluarga di era digital. Jadi pada bagian ini kita akan melihat bagaimana peranan keluarga di masa modernisasi yang ada saat ini, di mana anak-anak kita yang begitu tertarik dengan dunia digital. Dan begitu banyak juga orang tua yang memiliki pergumulan yang sangat besar bagaimana mereka mendidik, menuntun anak-anaknya dengan perkembangan dunia digital saat ini. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas materi ini, mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu nyata atas kami, dan sungguh kami memohon pimpinan Tuhan agar kiranya Tuhan memberikan dan memampukan kami memahami setiap bagian yang kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mungkin ada banyak yang bertanya kepada beberapa bagian ya dari topik yang sudah kita bahas, baik materi 1, 2, dan saat ini materi 3, bagaimana kita mengerjakan program Saat Teduh. Dan pada bagian yang ketiga ini kita akan lebih banyak berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan karakter anak juga, dan juga bagaimana dunia digital saat ini, dan bagaimana kita sebagai keluarga mengambil peranan untuk menolong anak-anak kita. Mari kita akan lanjutkan pada slide selanjutnya. Iya, kita akan mulai dari Amsal 17 ayat 6 dan Amsal 29 ayat 17. Demikian kata firman Tuhan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 29 ayat 17 berkata, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Berdasarkan dua kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Jadi, mahkotanya orang tua adalah anak cucu. Artinya bagaimana kita sebagai orang tua, bahkan juga peranan dari kakek dan nenek untuk mempersiapkan anak-anaknya sejak dini, agar kiranya suatu saat mereka bertumbuh dewasa seperti kata firman Tuhan, baiklah keadaannya. Karena itu penting kita sebagai orang tua atau keluarga mengambil peranan yang lebih pada bagian ini. Lalu firman Tuhan berkata, kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi bagaimana anak-anak memiliki kebanggaan terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya, terhadap kakek dan neneknya, itu juga akan dilihat bagaimana teladan hidupnya. Teladan hidup dari kedua orang tuanya, teladan hidup dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Jadi kita sebagai orang tua atau orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak kita memiliki peranan untuk menolong mereka agar benar-benar mengalami pertumbuhan yang semestinya. Mengapa demikian? Amsal 29 ayat 17 berkata, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Kita diminta oleh firman Tuhan, dikatakan mendidik anak agar supaya suatu saat nanti, bahkan mulai saat ini, anak-anak itu memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Bukankah hal ini sangat menyenangkan saat kita melihat anak-anak kita bertumbuh di dalam Tuhan, mendatangkan ketentraman, mendatangkan sukacita bagi kita. Memang harus kita katakan dengan sangat jujur bahwa dalam mendidik anak bukanlah hal yang mudah, sangat tidak mudah. Karena pada bagian ini kita sebagai orang tua pun sedang belajar bagaimana menjadi orang tua. Artinya kita mungkin akan mengalami kesalahan dan kekurangan dalam proses itu. Demikian juga anak-anak kita. Tetapi bukan berarti bahwa kita akan melepaskan semuanya begitu saja dan melewati secara alami. Ini adalah sebuah proses. Proses yang terjadi bagaimana kita menjadi orang tua, proses juga yang terjadi bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang akan memberikan ketentraman dan juga sukacita. Kalau kita kembali kepada Ulangan pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan dengan sangat jelas bahwa kita harus mendidik mereka akan Tuhan. Supaya apa? Supaya baik keadaannya. Bagaimana strateginya? Ulangan 6 juga sudah menjelaskan. Ajarkan berulang-ulang. Artinya bahwa tidak putus-putusnya kita mengingatkan, menuntun, mengarahkan mereka. Baik,
Itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita pada bagian ini. Lalu, kalau kita berbicara dunia digital yang sekarang ini sedang berkembang sangat-sangat cepat. Pertanyaannya ini apakah sebuah kesempatan atau sebuah tantangan atau sebuah pergumulan ya? Dan ini harus menjadi sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab sebagai orang tua pada masa saat ini. Saya akan memperlihatkan beberapa gambar. Gambar-gambar ini adalah beberapa rekan saya memberikan referensi untuk kita lihat ya. Dan ini kalau kita lihat gambar-gambar ini sepertinya sangat menarik. Sangat baik sekali untuk dilihat. Tetapi apa yang terjadi di dalamnya? Bayangkan, gambar yang sedemikian menarik ternyata dibuat dengan cara-cara yang unik. Tetapi waktu dipublikasikan, wah berarti ada sebuah gambar yang sangat indah untuk dilihat, kita memberikan perhatian yang tinggi kepadanya, atau cara menggambarnya bagus, atau mengambil gambarnya bagus. Ternyata sedemikian yang melatar belakangi gambar-gambar itu. Kalau kita lihat lagi nih, ya sepertinya ada seorang wanita dengan seorang kekasihnya atau dengan seorang pria. Oh, ini ada sebuah momen yang sangat indah, tetapi coba lihat yang terjadi. Itu bukanlah tangan seorang pria, tetapi itu sebuah tongkat kamera yang dipakai untuk mengambil gambar. Ya, itulah gambaran sekarang dunia digital. Kita bisa melihat kelihatannya sangat indah di dunia digital, di media-media sosial, tetapi dalam dunia kenyataannya tidak semuanya benar. Itulah yang terjadi saat ini. Karena itu penting bagi kita untuk mendampingi anak-anak kita agar mereka dapat menggunakan dunia digital dengan tepat. Seperti apa yang seharusnya. Bukan mendatangkan masalah bagi mereka atau masalah bagi keluarga, tetapi mendatangkan kebaikan bagi anak-anak kita. Itulah yang akan kita pelajari lebih jauh. Ya, gambar ini sudah ditayangkan di slide sebelumnya, tetapi saya ingin mengulang kembali bahwa kita itu memiliki banyak kesempatan. Ada banyak momen di dalam keluarga kita, di mana kita sering berkumpul, kita sering bersama dengan anak, istri, suami, di tempat yang sama, tetapi mata, pikiran kita, hati kita tidak ada di sana. Apakah kita pernah melakukannya? Saya pernah. Ya, dan sering sekali mengalami teguran oleh istri dan juga anak-anak saya. Dan itu mengingatkan saya bahwa kesempatan-kesempatan ini harus dipergunakan sebagai sebuah kesempatan yang indah. Artinya, di mana ada nilai di sana. Jangan sampai pertemuan-pertemuan yang terjadi di dalam keluarga mungkin sering bersama-sama, tetapi tidak memiliki makna yang dalam di saat pertemuan. Alangkah indahnya jika saat kita sedang makan bersama atau sedang berkumpul bersama, kita bisa bercanda satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain, atau orang tua memberikan masukan dan nasihat kepada anak-anaknya, dan semua mata terfokus dalam pembicaraan itu. Ya, artinya generasi sekarang ini sebenarnya tidak kehilangan sebuah momen gitu ya, sebuah acara, tetapi nilai di dalam keluarga. Ya, jadi ini harus kita manfaatkan dimanapun kita berada. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya bahwa kita bisa melihat digital ini apakah sebuah kesempatan atau sebuah tantangan atau sebuah masalah. Itu tergantung dari bagaimana kita menilainya, tergantung bagaimana kita mempraktekkannya dan terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, kita harus tahu dengan sadar bahwa dunia itu demikian cepat berubah. Dulu untuk mengirimkan pesan, kita mungkin harus mengirimkan surat ya ke kantor pos atau menggunakan telepon untuk berkomunikasi, pergi ke tempat-tempat telepon umum untuk bisa berkomunikasi. Sekarang segala sesuatunya bisa dengan sangat cepat. Bahkan bukan hanya pesan yang dapat tersampaikan, namun saudara bisa melihat wajah dengan wajah. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan sangat jelas sambil masak, sambil apapun. Semua dapat dilakukan di era digital saat ini. Orang tua bisa belajar dengan cepat juga. Ada banyak informasi-informasi yang disiapkan di dunia digital itu ya. Jadi karena itu penting bagi kita untuk melihat perubahan ini dan mau untuk terus berubah dan melihat hal apa yang bisa digunakan untuk menolong keluarga kita, bahkan anak-anak kita.
Mereka bisa belajar melalui komputer, mereka bisa belajar mengakses internet untuk hal-hal yang berguna bagi mereka. Dunia begitu cepat berubah. Jika kita berlambat-lambat, jika kita tidak ada di sana untuk melihat dan mengikuti perkembangannya dan memanfaatkan dengan tepat, maka kita akan ketinggalan. Bahkan bukan hanya ketinggalan, kita akan menerima dampak-dampak yang tidak tepat. Oke, lalu kita akan melihat bahwa anak-anak itu memiliki usia-usia perkembangan yang perlu kita pahami. Sehingga kita tahu bagaimana mengatasi mereka secara khusus mungkin di dalam keluarga atau mungkin di dalam pelayanan di mana Bapak Ibu Saudara ada. Kita lihat mulai dari usia 2-3 tahun. Kita melihat dunia perkembangan mereka. Dikatakan dalam sebuah informasi bahwa bayi di bawah 3 tahun atau usia 3 tahun, ciri khas mereka adalah sangat aktif. Senang berlari dan berlompat, daya konsentrasi anak usia ini sangat pendek, mudah merasa bosan sehingga waktu untuk bercerita cukup hanya 5-10 menit. Bisa dibayangkan sekali anak-anak usia 2-3 tahun ini, mereka tidak bisa memberikan konsentrasi, perhatian yang sangat panjang. Tidak. Mereka memerlukan aktivitas yang cukup banyak. Berlari, berlompat, ya itulah yang terjadi dengan usia-usia yang demikian. Bayangkan jika kita ada di kelas batita di gereja di mana kita ada. Pasti memerlukan ruangan yang cukup luas, bahkan untuk suasana kegiatan yang cukup banyak. Dan seorang gurunya harus mengajar dengan cara-cara yang kreatif di sana. Ya, itulah anak-anak kita. Usia mereka tidak bisa kita sangkal dengan karakter-karakter mereka. Mereka senang berlari, mereka senang berlompat, mereka senang bermain. Dan harus diingat daya konsentrasi mereka begitu amat sangat pendek ya. Mereka mudah bosan, tidak bisa tetap pada satu bagian saja. Artinya bukan mereka tidak mau. Tetapi kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, sebagai guru, harus memperhatikan perkembangan mereka sesuai dengan usia mereka. Lalu, pada masa usia 4-5 tahun, usia masa kecil atau balita, pertumbuhan sangat cepat. Mereka banyak bergerak. Sehingga ruang kelas harus luas. Supaya ada ruang untuk beraktivitas, daya konsentrasinya masih sangat terbatas. Penerapan praktis untuk hal ini adalah waktu bercerita cukup 10-15 menit. Kalau dibayangkan dengan usia 2-3 tahun tadi tidak terlalu jauh perbedaannya. Namun harus dilihat usia semakin besar, fisik semakin besar, artinya ruang gerak atau tempat untuk beraktivitas pun mereka perlu tempat yang lebih luas. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan sesuatu seperti standar kita sebagai orang dewasa. Tetapi pada bagian ini kita bisa terlibat untuk mengajar mereka agar sesuai dengan perkembangan intelijensi mereka, kemampuan berpikir mereka, kemampuan kreativitas mereka. Dan kita bisa mengajar mereka sesuai dengan usia mereka ini. Ya, jadi perlu diperhatikan usia 2-3 tahun dan 4-5 tahun ini sangat terbatas mereka punya konsentrasi dan mereka ruang geraknya perlu cukup besar ya. Jadi itulah dia usia 2-3 tahun, 4 dan 5 tahun. Lalu pada usia 6 dan 8 tahun adalah usia-usia pratama. Ini gambaran dari kelas sekolah minggu di mana kita ada biasanya. Anak masa pratama jasmaninya terus bertumbuh, tetapi kecepatannya semakin melambat. Fisik mereka masih cepat letih, sehingga mereka memerlukan istirahat yang cukup. Aktivitas belajar dan bermain harus seimbang. Mereka tidak lagi bermain sendirian. Daya hayalnya sangat kuat, sehingga mereka sering membual padahal hanya daya hayalnya yang kuat. Ya, jadi kalau usia-usia di usia pratama 6-8 tahun, mereka sudah mulai imajinasi mereka cukup tinggi. Ya, dan mereka tidak hanya sekedar bermain fisik, mereka sudah mulai ada pertemanan dengan yang lainnya. Ya, mulai ada komunitas-komunitas terbentuk dengan teman-temannya, ada teman dekatnya gitu ya. Sekelas mereka dan ini hal yang sangat menarik. Dan biasanya suasana tidak tenang. Jadi suasana mereka cukup ramai karena mereka sudah dalam bentuk komunitas yang dimana mereka bisa bercerita dengan daya hayal mereka. Tetapi pada bagian ini pun kita masih bisa masuk untuk bercerita dengan mereka. Sehingga akhirnya kita harus belajar masing-masing karakter dari setiap anak pada usia pratama.
Selanjutnya, ada usia madya, usia 9 sampai 11 tahun. Mereka suka mengoleksi benda-benda. Maka arahkan untuk memiliki hobi yang baik dan ajarkan mereka untuk mengoleksi sesuatu yang dapat membangun daya kreativitas mereka tinggi. Maka jadilah guru yang kreatif dan berikanlah kepada mereka aktivitas belajar yang bersifat kreatif. Usia madya sudah sangat luar biasa. Ada kreativitas mereka. Mereka bisa diajak berkomunikasi, ya. Mereka bisa diajak berdiskusi dan mereka juga bisa menampilkan kreativitas mereka. Jadi usia 2-3 tahun, 4-5 tahun, 8-10 tahun, 9 dan 11 tahun ini adalah usia-usia dengan segala macam perbedaan mereka. Mulai dari yang begitu lincah, ya, di usia 2-3 tahun, 4-5 tahun juga masih sangat lincah. Masuk usia pratama 8-10 tahun, mereka sudah mulai ada pertemanan satu dengan yang lainnya. Di usia 9-11 tahun, mereka punya daya minat tersendiri, ada hobi-hobi yang mereka sukai dan mulai mengoleksi sesuatu. Apa yang bisa kita buat dengan dunia mereka ini? Karena itu penting, kita tidak bisa menyamakan anak yang satu dengan anak yang lainnya sekalipun usianya yang sama, apalagi dengan usia yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, kita perlu melihat ini. Lalu, pada masa remaja, usia 12-14 tahun, pertumbuhan fisik berkembang dengan sangat pesat, mengakibatkan ketidakstabilan. Mereka suka mengkritik, kepribadian guru sangatlah penting. Seorang guru harus menjaga kehidupannya sehingga dapat menjadi teladan. Pada usia remaja dapat dikatakan usia yang sangat penting sekali karena sudah bermain dalam hal emosional mereka, ya. Ada ketidakstabilan dalam emosi, mudah marah atau jengkel, bahkan ada sedikit hal gampang tersinggung satu dengan yang lainnya, dan mereka sedang mencari figur-figur yang dapat mereka teladani, yang bisa mendekati mereka. Dan disinilah peranan seorang guru untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya, ya. Apalagi kita sebagai orang tua, bayangkan dikatakan 414 Windows, 4-14 tahun tadi, usia yang sangat efektif untuk mempengaruhi karakter setiap anak. Bayangkan jika kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk masuk memberikan pengajaran, menuntun mereka, mengarahkan mereka, apalagi di tengah era digital ini. Kita tidak ada di antara anak-anak ini. Bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan perkembangan karakter mereka. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan anak-anak sesuai dengan usia mereka saat ini. Berapa banyak anak-anak yang usia 2-3 tahun di tempat kita? Berapa banyak anak-anak usia 4-5 tahun? Usia 8-10 tahun? Usia 11-12 tahun? Usia 12-14 tahun? Berapa banyak mereka di antara kita? Mereka semua memiliki cara yang berbeda. Penting bagi kita untuk memperhatikan ini, sehingga kita tahu bagaimana harus melakukan sesuatu, kegiatan apa, pengajaran bagaimana, hal ini perlu kita perhatikan. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai karakter anak, ini hal yang tidak bisa berubah. Artinya setiap anak memiliki bagian-bagian ini. Artinya begini, ada rasa ingin tahu tinggi saat anak-anak dalam hal karakter. Rasa tahunya ingin tinggi. Pribadinya pasti unik, potensinya sangat besar. Adanya imajinasi-imajinasi yang mereka miliki. Egosentris, ada kemauan-kemauan yang tinggi untuk menguasai sesuatu. Ia tidak memikirkan yang lainnya. Konsentrasinya pendek. Itulah anak-anak. Kalau kita berbicara mengenai anak-anak, inilah karakter mereka. Siapapun anak-anak itu, baik yang di perkotaan maupun di pedesaan dan di mana-mana. Anak-anak dalam usia-usia mereka memiliki karakter-karakter yang mirip, ya. Pada bagian ini karena mereka anak-anak ada rasa ingin tahu dengan cara mereka, memiliki keunikan dari karakter atau pribadi mereka, memiliki potensi-potensi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang suka menggambar, ada yang suka bernyanyi, ada yang suka bermain, ada yang suka melompat, ada yang suka berdiam diri, ada imajinasi yang tinggi. Adanya keinginan untuk memiliki sesuatu, untuk menguasai sesuatu, konsentrasi yang tidak bisa lama. Itulah kondisi dari setiap anak. Ya, kenalilah generasi anak-anak supaya mereka tidak terhilang dari hadapan Allah dan berdampak bagi generasinya. Bagaimanapun seperti apa yang saya sampaikan, mulai dari usia terkecil sampai dengan usia remaja yang ada,
kenali mereka. Kita perlu mengenali mereka. Terlebih dalam kondisi di era digital ini. Begitu banyak anak-anak memiliki kesendirian mereka dengan dunia mereka. Harus dikenali bagaimana cara mendekati mereka. Apa yang sedang terjadi dengan mereka. Dengan siapa mereka berkomunikasi. Karena adanya dunia sosial media yang sedemikian terbuka luas. Di mana mereka bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Kita perlu kenali mereka. Jadi bisa dibayangkan jika orang tua tidak memiliki waktu berdampingan dengan anaknya pada setiap hari, kita bisa bayangkan orang tua sebenarnya sedang kehilangan anak-anaknya. Karena dunia sana lebih mengenal mereka, atau mereka lebih mengenal dunia di sana dibandingkan mengenal kedua orang tuanya. Karena itu jangan sampai kita terhilang anak-anak ini, apalagi terhilang di hadapan Tuhan. Itu peranan kita sebagai orang tua. Ya, sifat esensi anak tidak berubah, tetapi keadaan anak berubah sesuai dengan perkembangan generasinya. Artinya sifat dasar anak-anak seperti yang saya katakan tadi, bahwa mereka aktif, kreatif, imajinasi tinggi, punya potensi, keunikan, egosentris mereka, itu tidak berubah. Tetapi apa yang berubah? Perkembangan. Perkembangan sekarang ini. Kita tidak bisa menyamakan generasi sebelumnya dengan generasi sekarang. Dulu bermain batu, bermain kayu. Sekarang mereka senang dengan bermain digital. Kita ingin berkata bahwa wah, anak sekarang ini susah sekali. Sebenarnya mereka sedang berkembang di dalam dunia itu. Pertanyaannya, di mana kita? Di mana kita? Ya. Oleh sebab itu saya ingin kembali kita melihat dunia ini lebih luas lagi dengan apa yang sedang terjadi pada anak-anak kita. Internet mengubah dunia. Kita tidak bisa sangkal sekarang. Internet ini benar-benar mengubah banyak dimensi kehidupan. Informasi begitu terbuka. Semua kita dapat tahu ya. Semuanya. Bagaimana dalam hal kerja, usaha, pendidikan, kesehatan. Semua kita bisa dapatkan informasi melalui internet ini. Banyak yang berubah. Bisnis berubah. Dari yang dulu sifatnya konvensional, kita harus ke pasar dan segala macam. Sekarang kita bisa dengan klik 1, 2, 3 gitu ya, misalkan gitu ya. Kita sudah bisa dapat barang-barang yang kita inginkan dengan online shop yang ada. Itu dunia digital sekarang yang sangat berubah. Berkomunikasi tatap wajah seperti ini pun kita bisa lakukan. Internet mengubah banyak hal. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita memanfaatkan dunia internet saat ini? Atau hanya sekedar untuk mengkonsumsinya saja, menggunakannya saja tanpa terarah. Sebenarnya itu juga sebuah kesalahan dari kekurangan. Di mana pada bagian ini kita bukan hanya sekedar mendapatkan informasi, tetapi bagaimana mengembangkan potensi yang ada pada kita, melihat apa yang sedang terjadi, dan mengembangkannya dalam dunia nyata saat ini. Bahkan kita bisa mendorong anak-anak kita untuk dapat belajar dengan lebih banyak lagi. Misalkan saja kursus-kursus apapun mereka bisa dapatkan melalui internet saat ini. Sebenarnya jika kita melihat bahwa internet juga memberikan kesempatan peluang untuk mengembangkan diri dan potensi anak-anak kita. Ya, saya akan memperlihatkan beberapa gambar yang menarik. Mungkin teman-teman sudah pernah melihatnya atau pernah hidup di dalamnya. Ya, dulu kita ada di dunia zaman anak-anak sedemikian bermain loncat dengan bambu seperti ini. Saya bahkan belum pernah melakukannya, tetapi mungkin ada Bapak Ibu Saudara pernah melakukannya ya. Ya, permainan ban, saya sangat suka sekali dengan permainan ini dan suatu saat saya sempat celaka karena ada seorang rekan saya melemparkan ban ini terguling dan saya menggunakan sepeda, saya tabrak ban ini dan akhirnya saya jatuh dan terluka dan saya pingsan. Jadi itulah dunia anak-anak pada zaman kita, ya. Sangat menyenangkan perlombaan-perlombaan seperti ini. Ya, saya tidak tahu apa namanya permainan ini di tempat Bapak Ibu Saudara. Permainan ular naga panjangnya gitu ya. Bisa satu kampung, satu RT, satu RW, bahkan satu bangsa bisa memainkannya. Kita bisa lihat permainan gasing. Mungkin di tempat ini juga sudah ada, tempat saudara ada pada masa kecil. Ya, saya tahu ini seperti namanya permainan cabang gitu ya. Kami dulu mengenalnya cabang. Saya tidak tahu di tempat saudara menamakan apa. Permainan ini tidak ada habis-habisnya. Hanya dengan batu kecil dilempar di tangan, membalik tangan yang hitam dan putih seperti itu, lalu lempar ke belakang, lalu loncat satu kotak demi kotak yang lain. Ini dunia kita dulu.
dunia kita. Bermain ya. Dan seperti ini juga, anak-anak itu bisa bermain dari segala usia, dari yang kecil sampai mungkin usia pratama dia, mereka semua bisa bermain di sana. Itulah dunia-dunia pada masa dulu. Generasi saya. Generasi sekarang mereka memiliki dunia yang berbeda. Kita sedang memasuki sebuah masa di mana teknologi sedang menggantikan hubungan. Ya, di mana dulu kita suka sekali bermain bersama-sama satu dengan yang lainnya. Bahkan mungkin ada Bapak Ibu Saudara pernah dimarah orang tua karena telat pulang, karena keasikan bermain. Ya, itu biasanya terjadi dalam generasi kita pada zaman itu. Tetapi zaman sekarang teknologi itu menggantikan hubungan. Yang tadinya kita kumpul bersama, bermain, senang bersama, sekarang seakan-akan mereka sedang bersama-sama, tetapi mereka tidak sedang bersama-sama. Mereka sedang sibuk dengan handphone mereka. Mereka sedang sibuk. Walaupun mereka sedang berkumpul satu dengan yang lainnya, sedang tersenyum, tertawa, tapi dikatakan sih zaman online itu adalah di mana kita sudah disconnected, tidak terhubung. Maksudnya seperti kata orang-orang tua yang sering saya dengar, yang jauh mendekat, yang dekat menjadi jauh. Itu yang terjadi. Di mana orang-orang di sekitar kita yang ada di samping kiri dan kanan kita terasa sangat jauh. Tapi orang yang jauh di sana terasa sangat dekat. Itulah yang membuat terjadinya masalah di dalam hubungan saat ini. Apa yang harus dilakukan? Sekalipun mereka begitu banyak berkumpul, belum tentu mereka terhubung satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bukan hanya mengubah apa yang kita lakukan. Digital ini bukan hanya mengubah apa yang kita lakukan, tetapi juga pada akhirnya dia sedang mengubah siapa kita. Dia tidak hanya mengubah apa yang kita buat, tetapi karakter kita juga berubah. Ya, yang dulunya kita bisa berkomunikasi, terjalin hubungan satu dengan yang lainnya. Tapi sekarang kita mengerjakannya secara personal, bahkan tidak terhubung dengan siapapun di rumah di mana kita ada. Kita berkumpul dalam satu meja, tapi kita tidak terhubung satu dengan yang lainnya. Mengubah cara kita hidup, mengubah pola pikir kita, mengubah banyak hal dalam hidup kita. Ya, itulah yang terjadi dengan dunia digital saat ini. Penting bagi kita untuk melihat bagaimana memanfaatkan dan bagaimana menempatkan digital, memanfaatkan internet yang ada saat ini secara tepat. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa internet, handphone, dan digital saat ini membuat anak-anak kita kecanduan. Kecanduan, egoisnya semakin bertambah, tidak bisa terkendali, kering. Ya, saya pernah melihat bagaimana anak-anak terlalu terikat dengan namanya handphone. Bahkan waktu handphonenya diambil, dia seperti kehilangan kesadarannya. Konsentrasinya langsung berubah. Emosinya langsung berubah. Tetapi pertanyaan saya adalah, siapakah pribadi pertama yang memperkenalkan handphone kepada anak-anaknya? Sering terjadi jika ada di dalam gereja. Bapak Ibu ingin beribadah dan anak-anaknya mulai menangis. Orang tua dengan mudah memberikan handphone kepada anaknya dengan harapan anaknya bisa tenang dan orang tua bisa beribadah. Ibadah selanjutnya hal yang sama. Anak menangis lagi, orang tua memberikan handphone. Tetapi waktu di rumah orang tua mengeluh. Kenapa anak saya ini tidak bisa lepas dari handphone? Mulai berbicara dengan para hamba-hamba Tuhan. Kenapa anak saya susah sekali lepas dari handphone? Pertanyaannya, siapa yang lebih dahulu melakukannya, memperkenalkannya, yang tidak mengendalikan itu semua? Kita sebagai orang tua. Kita sering menyalahkan anak-anak kita yang sedang terikat dengan handphone, dengan dunia digital. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa kitalah yang terlebih dahulu salah. Salah. Apakah kita sadar sebagai orang tua bahwa kita adalah orang yang pertama kali bersalah? Jika kita hanya menyalahkan mereka, maka sebenarnya kita sedang tidak bijaksana. Kita sedang tidak jujur. Bahwa kitalah terlebih dahulu yang bersalah. Karena itu kita perlu menyelesaikan diri kita juga sebagai orang tua. Bagaimana cara kita mengatasi anak-anak kita yang sedemikian? Apakah untuk kenyamanan kita maka kita melakukannya? Dan setelah itu kita menyalahkan mereka.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini bisa terjadi karena waktu anak-anak ini sudah kecanduan, egois, mereka kering, dan mereka seperti orang yang ketagihan sesuatu. Itulah yang mengerikan saat ini. Mereka susah lepas. Mereka bisa emosi, bisa marah saat barang-barang ini diambil. Handphonenya diambil. Ya, tidak bisa terkoneksi dengan internet. Mereka marah. Ada anak yang memaksa orang tuanya untuk membeli kuota karena dia mau mengakses internet, memutar YouTube, gitu ya. Dan ini yang terjadi. Bagaimana kita mengatasi semua situasi ini? Ini penting untuk kita pikirkan, penting untuk kita perhatikan. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, teknologi adalah tunggangan. Teknologi itu tunggangan alat, ya. Kita harus sadar kembali bahwa teknologi adalah tunggangan atau alat bantu. Bukan sebagai tujuan. Teknologi adalah tunggangan, bukan tujuan. Jadi artinya dia ada atau tidak ada, kita tetap masih bisa melakukan sesuatu sesungguhnya. Karena itu jangan sampai dia yang mengendalikan kita. Ya, jadi bukan dia mengendalikan kita, tapi kitalah yang mengendalikannya. Seperti seorang menaiki kendaraan, kita yang mengendalikannya. Kapan harus berhenti, kapan harus berjalan, kapan harus rem, kita semua yang mengendalikannya. Tujuannya adalah hubungan. Bagaimanapun juga yang namanya dunia digital itu tujuannya agar kita bisa terhubung, bukan meninggalkan hubungan yang ada. Jika semua perkembangan digital membuat kita tidak terhubung satu dengan yang lainnya, maka ada masalah di dalamnya. Berbicara mengenai digital church, jadi bukan supaya gereja menjadi canggih, tidak. Tetapi supaya hubungan dipulihkan. Artinya begini, bukankah pada masa COVID yang lalu, dunia digital ini sangat menolong kita untuk dapat berkomunikasi. Di mana kita tetap bisa beribadah, melihat pelayanan-pelayanan yang ada. Dan tetap bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Bukan karena canggihnya, tetapi karena dia bisa menolong kita untuk tetap bisa terhubung satu dengan yang lain. Jadi jangan selalu menyalahkan bahwa dunia digital memiliki dampak negatif. Banyak hal ada positif dan negatif. Ya, ada banyak hal yang bersifat negatif dan positif. Pada bagian ini, bagaimana kita bisa mempergunakan digital ini, teknologi ini, menjadi hal-hal yang positif bagi kita, bagi pelayanan, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Itu menjadi sebuah pertanyaan penting. Anak-anak sedang menunggu apa yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan. Apa yang akan kita lakukan? Dengan semua perkembangan ini. Apakah kita akan menyalahkan teknologinya? Atau kita menyalahkan anak-anaknya? Atau apa yang bisa kita perbuat untuk menolong mereka? Ini harus kita renungkan bersama-sama. Ya, hal yang bisa kita lakukan di tengah era digital atau teknologi yang demikian berkembang. Tidak ada cara yang lain selain kita mulai mengambil waktu mendampingi mereka, mengarahkan mereka, mengajarkan mereka bagaimana mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan cara yang tepat. Dampingi mereka, beritahukan kepada mereka begini memanfaatkan teknologi. Dapatkan informasi, kembangkan. Dapatkan informasi, kembangkan. Pada saat kapan bisa menggunakannya, dampingi mereka. Seperti gambar yang Bapak Ibu Saudara sedang lihat saat ini. Bagaimana peranan orang tua untuk mendampingi dan mengajarkan mereka. Bukan melepaskan begitu saja tanpa mengarahkan mereka. Dan setelah itu, setelah mereka kecanduan, kita mengatakan dan menyalahkan mereka. Tetap terhubung dengan anak-anak kita. Sekalipun mereka sedang bermain dengan internet, akses internet, lihatlah sewaktu-waktu kakak sedang bermain apa, adik sedang bermain apa yang kalian lakukan, apa yang kalian dapatkan. Itu perlu juga ada komunikasi. Dan arahkan mereka dengan situs-situs yang bisa menolong mereka untuk berkembang. Katakan ada banyak hal yang bisa kalian dapatkan. Kalian ingin belajar matematika, kalian bisa lihat. Kalian ingin belajar bahasa Inggris, kalian bisa lihat. Kalian ingin belajar pertanian dan segala macam hal yang lain, kalian bisa mengaksesnya. Ajarkan mereka. Jika menemukan hal-hal yang demikian, segera beritahukan kepada ayah atau ibu, kepada orang tua. Jika mereka memiliki kakak yang lebih tua, mintalah mereka untuk mendampingi adik-adiknya.
untuk mengajarkan juga adik-adiknya. Agar semua di dalam keluarga itu memiliki tanggung jawab satu dengan yang lainnya. Ya, itu yang perlu terjadi. Pertanyaannya kembali seperti apa yang sudah kita dengar di awal. Perkembangan teknologi di era digital ini, apakah ini sebuah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan diri, menolong keluarga kita untuk lebih kreatif, atau ini sebuah permasalahan, sebuah tantangan dan pergumulan besar dalam hidup saya dan keluarga saya? Saya memberikan gambaran, bukankah waktu kita masa kecil dulu, ada orang tua yang sangat takut memberikan anaknya memegang pisau atau parang. Tetapi ada orang tua yang tetap dengan mudah memberikan anaknya, mengikatkan parang di pinggangnya, dan berjalan bersama. Lalu pada saat itu orang tuanya mengajar bagaimana menarik parang dari sarungnya. Dan menggunakan untuk apa di kebun gitu ya. Pada saat kapan parang itu digunakan. Ada ibu yang menuntut anaknya memegang pisau untuk memotong bawang merah dan bawang putih. Bagaimana cara menggunakannya? Bukankah kedua benda itu, parang dan pisau, adalah benda yang sangat berbahaya? Tetapi mengapa dia menjadi sesuatu yang tidak berbahaya pada saat itu? Karena diarahkan, digunakan untuk apa dan bagaimana, dan didampingi. Demikian juga dengan teknologi ini. Kita bisa mengarahkan mereka, kita bisa menolong mereka, menuntun mereka menggunakan teknologi untuk hal-hal yang tepat. Dampingi mereka dan arahkan mereka. Jika kita membiarkan mereka begitu saja, maka itu menjadi sebuah permasalahan. Jadi pertanyaannya, apakah teknologi di era digital ini adalah sebuah peluang besar bagi kita dan keluarga kita, atau sebuah pergumulan atau tantangan besar? Kita harus merenungkan hal ini kembali Bapak Ibu Saudara, agar supaya kiranya kita benar-benar mengetahui bagaimana kita menempatkan peranan kita sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana kita bisa menolong anak-anak kita, bagaimana kita bisa mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang dapat memanfaatkan teknologi sesuai dengan apa yang seharusnya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mulai melihat anak-anaknya, mendampingi mereka, mengarahkan mereka. Jangan biarkan mereka melakukannya sendiri. Jangan membebaskan mereka sebebas-bebasnya tanpa pendampingan. Kita perlu mendampingi mereka, memberikan waktu kepada mereka. Pada saat kapan dapat menggunakan teknologi ini, dan pada saat kapan tidak menggunakannya. Untuk apa menggunakannya? Kiranya hal ini memberikan kita sebuah pemikiran yang baru. Agar kita tidak dipenuhi dengan rasa takut. Kenapa anak saya sedang terikat dengan ini semua? Kita dapat menolong mereka kembali dengan memberikan waktu kita yang terbaik bagi mereka dan mengarahkan mereka. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih sudah menolong kami semua. Kami sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan itu sempurna bagi kami. Dan kami sungguh berdoa bagi setiap anak-anak yang ada di dalam keluarga kami saat ini. Atau anak-anak yang kami sedang layani. Jika mereka terikat dengan hal-hal yang tidak baik melalui teknologi yang ada Tuhan. Ampuni kami dan ampuni mereka. Dan Tuhan tolong setiap anak-anak kami. Dan kami sungguh menyerahkan semuanya kembali ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kiranya semua materi ini bisa menolong kita untuk melihat betapa penting waktu dan peranan kita di tengah-tengah keluarga. Demikian juga dengan program Saat Teduh yang sedang kita kerjakan saat ini. Dunia teknologi menolong kita untuk mendapatkan informasi, mendapatkan cerita-cerita firman Tuhan, untuk menolong keluarga kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.